Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Qur'ani Channel, tempat kisah hikmah dan tawa bersatu. Di suatu sore di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah di serambi istana. Para pelayan, menteri, dan pengawal berlarian karena udara istana tiba-tiba penuh dengan asap tipis. "Siapa yang berani membakar istana?" bentak Raja. Namun, ketika ditelusuri, ternyata bukan kebakaran. Asap itu berasal dari para pedagang asing yang memperkenalkan benda baru, rokok. Mereka menggulung daun kering, menyalakannya, lalu menghisap sambil menghembuskan asap putih. Rakyat Baghdad terheran-heran. Sebagian menganggapnya obat penenang, sebagian lain menganggapnya setan dalam bentuk daun, dan sebagian yang lain menganggapnya sebagai gaya hidup. Raja pun kebingungan. Ia berkata kepada menterinya, "Panggil para ulama. Aku ingin tahu hukum benda aneh ini. Jangan sampai rakyatku tersesat karena menghisap asap seperti cerobong dapur." Beberapa hari kemudian datanglah seorang ulama salafi yang terkenal keras pendapatnya. Ia berjanggut lebat, bersorban putih, dan membawa kitab tebal. Suaranya lantang, bahkan sebelum bicara, keningnya sudah berkerut. "Hukum merokok jelas haram," serunya. "Tidak ada di zaman Nabi sesuatu yang namanya rokok. Apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka." Para menteri langsung mengangguk-angguk. Ada yang diam-diam menyembunyikan rokoknya di balik lengan baju. Namun, Raja masih ragu. "Aku butuh pendapat kedua. Panggil Abu Nawas." Semua pun tercengang. Mereka tahu kalau sudah melibatkan Abu Nawas, debat akan jadi panjang, bahkan bisa lebih berasap dari rokok itu sendiri. Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia sengaja membawa pipa panjang yang berisi tembakau, lalu duduk santai sambil menghembuskan asap tipis ke udara. Sang ulama salafi langsung melotot. "Na'udzubillah, engkau berani menghisap benda laknat ini di hadapan kami?" "Mengapa marah, Tuan Ulama? Bukankah marah itu dari setan? Dan bukankah asap bisa mengusir nyamuk? Mungkin juga bisa mengusir setan." Orang-orang tertawa menahan geli. Raja mengangkat tangan. "Cukup. Aku ingin mendengar perdebatan. Wahai ulama, wahai Abu Nawas, silahkan kalian berdebat tentang hukum merokok. Siapa yang menang, dialah yang akan aku ikuti fatwanya." Ulama salafi membuka kitabnya. "Rokok haram, karena merokok itu membahayakan tubuh. Allah berfirman, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Ia menatap Abu Nawas tajam. "Apakah engkau tidak tahu asap itu bisa merusak paru-paru?" Abu Nawas menghela asap perlahan. "Tuan ulama, benar tubuh harus dijaga. Tapi bukankah engkau setiap hari makan daging berlemak, kambing gulai, nasi penuh minyak? Itu juga membahayakan tubuh. Mengapa tidak engkau haramkan sekalian?" Orang-orang menoleh ke perut sang ulama yang agak buncit. Tawa pun pecah. Sang ulama tidak mau kalah. Rokok adalah pemborosan harta. Allah melarang orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Uang lebih baik untuk sedekah, bukan untuk dibakar jadi asap. Abu Nawas tersenyum. "Wahai ulama, bukankah engkau selalu minum kopi Arab mahal yang didatangkan dari negeri jauh? Bukankah itu juga menghamburkan harta? Apalagi jika kopi diminum sambil mengelus jenggot. Bukankah itu lebih mubazir? Karena jenggot tidak akan menjadi kurus walaupun diberi kopi." Seluruh balerung tertawa terbahak-bahak. Sang ulama makin merah mukanya. Dengan suara meninggi, ulama itu berkata, "Merokok adalah perbuatan baru yang tidak ada di zaman Nabi. Maka jelas itu bid'ah." Abu Nawas berdiri. "Tuan ulama, apakah sandalnya yang engkau pakai ada di zaman Nabi? Apakah kacamata yang engkau kenakan ada di zaman Nabi? Apakah pengeras suara yang sering engkau gunakan di masjid ada di zaman Nabi? Kalau begitu semuanya bid'ah. Mengapa hanya rokok yang engkau bid'ahkan?" Raja Harun menepuk jidatnya sambil menahan tawa. Para hadirin bergemuruh. Ada yang hampir jatuh dari kursi karena tak kuat menahan geli. Abu Nawas lalu balik bertanya, "Wahai ulama, katakan padaku, apakah merokok itu dosa yang lebih besar daripada berbohong?" Ulama menjawab tegas, "Tentu saja berbohong lebih besar dosanya." Abu Nawas melanjutkan, "Lalu apakah merokok lebih berbahaya daripada menggunjing orang lain?" Ulama menjawab,
tentu menggunjing lebih berbahaya. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, mengapa engkau sibuk melarang asap yang keluar dari mulut, tetapi tidak sibuk melarang kata-kata kotor yang keluar dari lidah? Seluruh ruangan hening sejenak, lalu meledak dengan tawa yang menggema sampai keluar istana. Raja Harun al-Rashid bangkit. Debat kalian menarik, tapi aku ingin menguji dengan satu pertanyaan terakhir. Jika rokok haram, lalu menghisap dupa di masjid saat sholat tarawih itu halal atau haram? Ulama terdiam. Ia tahu, di banyak masjid, dupa dinyalakan untuk mengharumkan ruangan. Abu Nawas langsung menimpali. Baginda, bedanya hanya satu. Kalau dupa, asapnya dipersembahkan untuk hidung orang lain. Kalau rokok, asapnya dipersembahkan untuk mulut sendiri. Sama-sama asap, hanya niatnya yang berbeda. Kalau niat baik, jadi pahala. Kalau niat pamer, ya jadi dosa. Raja pun tertawa terbahak-bahak sampai kursinya berguncang. Sang ulama salafi akhirnya menyerah. Ia menutup kitabnya dengan wajah kecut. Baiklah, mungkin merokok tidak bisa serta-merta disebut haram, tapi setidaknya makruh. Abu Nawas langsung menyambar. Makruh atau tidak, yang penting jangan sampai wajah kita lebih berasap daripada dapur. Dan jangan pula lidah kita lebih beracun daripada rokok. Semua orang tertawa lagi. Raja mengangguk sambil tersenyum puas. Baiklah, Abu Nawas menang dalam debat ini. Mulai hari ini, rokok tidak aku larang, tapi siapapun yang merokok wajib tahu batas. Jangan mengganggu orang lain, jangan berlebihan, dan jangan sampai asap rokok lebih banyak daripada asap akal. Malam itu, Baghdad kembali dipenuhi asap. Ada yang menghisap rokok, ada yang menghisap pipa, bahkan ada yang pura-pura menghisap jari karena ingin ikut tren. Namun satu hal yang jelas, setelah perdebatan itu, rakyat Baghdad belajar bahwa yang lebih berbahaya dari asap rokok adalah asap amarah, asap kebencian, dan asap kata-kata kotor. Dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa akal sehat bisa menembus pekatnya asap fanatisme. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah kota, orang-orang sedang sibuk bersiap-siap merayakan Maulid Nabi. Jalan-jalan ramai, masjid-masjid dihias, dan para pedagang sibuk menyiapkan makanan. Tiba-tiba, seorang ulama Wahabi yang terkenal keras muncul. Ia heran melihat keramaian itu. Dengan wajah serius, ia pun bertanya, "Untuk apa semua ini? Perayaan macam apa ini?" Orang-orang menjawab, "Ini Maulid Nabi, Tuan. Perayaan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW." Seketika wajah ulama itu berubah. Ia menggeleng-geleng keras. "Astagfirullah, bid'ah. Ini semua bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan maulid." Orang-orang pun bingung. Lalu mereka sepakat memanggil seseorang yang paling pintar sekaligus paling nakal kalau urusan debat. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan langkah santai sambil senyum-senyum. Ia tahu kali ini bakal ada perdebatan seru. Ulama Wahabi langsung menudingnya. "Wahai Abu Nawas, jelaskan kepadaku, untuk apa kalian merayakan Maulid Nabi? Bukankah itu tidak ada contohnya dari Rasulullah?" Abu Nawas tersenyum kalem. "Benar sekali, Tuan. Rasulullah memang tidak pernah merayakan Maulid Nabi." Seketika ulama itu tersenyum puas. Ia merasa Abu Nawas sudah kalah sebelum berdebat. Namun, Abu Nawas melanjutkan dengan santai. "Tapi, Rasulullah juga tidak pernah melarang umatnya bergembira atas kelahirannya. Kalau seorang anak lahir, keluarganya senang. Apalagi ini lahirnya seorang nabi yang membawa rahmat untuk seluruh alam." Ulama itu terdiam sesaat. Wajahnya kaku. Lalu ia mencoba menyerang lagi. "Tetap saja, itu bid'ah. Karena Rasul tidak pernah mencontohkan." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Tuan, boleh saya bertanya, apakah engkau pernah naik mobil?" "Ya, tentu saja," jawab ulama itu. "Apakah Rasulullah pernah naik mobil?" tanya Abu Nawas lagi dengan wajah polos. Tidak," jawab ulama itu ragu-ragu. Abu Nawas mengangguk-ngangguk, lalu tersenyum. "Nah, kalau begitu, naik mobil juga bid'ah dong." Orang-orang di sekitar pun meledak tertawa. Ulama itu mulai berkeringat,
tapi tetap mencoba membela diri. Itu berbeda. Itu hanya urusan dunia. Abu Nawas menepuk tangan pelan. Walah, urusan dunia boleh, tapi urusan mencintai Nabi tidak boleh. Rasul juga tidak pernah pakai mikrofon untuk ceramah, tapi engkau pakai kan? Bukankah itu juga urusan agama? Semua orang terdiam sebentar, lalu tertawa lagi. Ulama itu makin salah tingkah. Abu Nawas terus melanjutkan, Tuan, coba pikirkan. Kalau ada orang gembira di hari ulang tahun anaknya, engkau tidak marah. Tapi kalau umat Islam bergembira di hari kelahiran nabinya, engkau marah. Bukankah itu aneh? Ulama itu mencoba berkilah, tapi perayaan ini bisa berlebihan. Abu Nawas langsung menyambar. Kalau begitu, yang dilarang itu berlebihannya, bukan kegembiraannya. Sama saja seperti makan. Kalau kebanyakan, perut sakit. Tapi kalau secukupnya, jadi sehat. Begitu juga maulid. Kalau secukupnya, jadi berkah. Hadirin mengangguk-ngangguk. Sebagian bahkan menepuk tangan. Abu Nawas makin semangat. Lagi pula, maulid Nabi bukan ibadah baru. Itu hanya sarana. Sarana untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Kalau orang cinta Nabi, ia akan rajin sholat, rajin bersolawat, rajin berbuat baik. Masa itu salah? Ulama itu mulai kehabisan kata-kata. Keringatnya menetes, ia berusaha bicara, tapi bibirnya gemetar. Abu Nawas melihat lawannya kebingungan, lalu menutup dengan kalimat jenaka. Tuan, kalau engkau tidak suka maulid, tidak masalah. Tidak ada yang memaksamu. Tapi jangan melarang orang lain bahagia atas lahirnya Nabi. Kalau ada orang bikin tumpengan, itu bukan bid'ah. Itu bonus lauk pauk. Seketika seluruh majelis meledak tertawa. Bahkan sebagian jamaah sampai terpingkal-pingkal menepuk paha. Ulama yang tadi keras, kini hanya bisa tersenyum kecut sambil berkata, Abu Nawas, engkau ini benar-benar licin seperti belut. Susah sekali dibantah. Abu Nawas pun menunduk hormat, lalu menjawab, Bukan licin, Tuan. Hanya saja saya belajar kalau cinta itu jangan dilarang. Karena cinta pada Nabi itu sumber kebaikan. Dan maulid hanyalah cara kita untuk mengingatkan kembali rasa cinta itu. Orang-orang pun bersorak. Suasana majelis berubah riang gembira. Perdebatan selesai dan Abu Nawas lagi-lagi menang dengan caranya yang cerdik sekaligus jenaka. Begitulah kisah lucu Abu Nawas berdebat tentang maulid Nabi. Dari cerita ini, kita belajar bahwa inti maulid bukan sekedar acara seremonial, tapi bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW bisa terus hidup di hati kita. Kalau cinta Nabi membuat kita semakin taat, semakin rajin ibadah, semakin gemar berbuat baik, maka itulah maulid yang sebenarnya. Dan tentu saja, kalau ada tumpeng, jangan lupa, makan secukupnya saja. Kisah selanjutnya. Suatu hari, suasana di balai istana Baginda Harun al-Rasyid terasa berbeda. Udara dipenuhi ketegangan intelektual yang kental. Di hadapan Baginda, duduk tiga sosok yang menjadi pusat perhatian. Imam besar kota Baghdad yang terkenal dengan kedalaman ilmu fikihnya, seorang pendeta dari negeri barat yang baru saja tiba dengan reputasi sebagai ahli teologi yang ulung, dan tentu saja Abu Nawas yang dipanggil khusus sebagai penengah sekaligus perwakilan dari kebijaksanaan rakyat jelata. Awalnya, diskusi berjalan dengan penuh adab. Sang imam dan sang pendeta saling bertukar argumen tentang keagungan Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Namun, lama-kelamaan, nada bicara mereka meninggi. Debat yang semula bertujuan untuk saling memahami, kini berubah menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang paling benar. Tuhanku menunjukkan kasih-Nya dengan turun ke dunia, merasakan penderitaan manusia, kata sang pendeta dengan penuh semangat. Sang imam membalas tak kalah tegas. Justru keagungan Tuhan kami adalah karena Dia tidak serupa dengan makhluknya. Dia tidak perlu turun dan merasakan penderitaan untuk membuktikan kasih-Nya, kekuasaannya mutlak. Debat semakin panas. Keduanya saling melontarkan dalil dari kitab suci masing-masing hingga suasana menjadi tegang. Baginda Raja mulai tampak tidak nyaman, khawatir perdebatan ini akan berakhir tanpa solusi dan justru menabur benih permusuhan.
Disinilah Baginda menoleh ke arah Abu Nawas yang sejak tadi hanya diam sambil mengunyah kurma. "Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja, berharap pada kecerdikan penasihatnya itu. Abu Nawas menelan kurmanya, lalu menatap imam besar dan pendeta bergantian dengan senyumnya yang khas. "Ampun Tuanku Baginda dan para alim ulama yang terhormat," ujar Abu Nawas, "izinkan hamba yang bodoh ini bertanya. Tuan Pendeta, apakah Anda setuju bahwa Tuhan itu Maha Pengasih?" "Tentu saja, itulah inti dari ajaran kami." "Dan Anda, Tuan Imam Besar, apakah Anda setuju bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih?" "Tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu," sahut Imam Besar dengan mantap. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Baiklah, sekarang izinkan saya bercerita." Pada suatu sore yang terik, ada dua orang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Anak-anak mereka sedang bermain di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba, seekor kalajengking berbisa muncul mendekati mereka. Ayah pertama, karena cintanya yang begitu besar, segera berlari dan membiarkan dirinya disengat oleh kalajengking itu agar anaknya selamat. Ia rela menanggung sakit yang luar biasa demi buah hatinya. Abu Nawas berhenti sejenak lalu menatap sang pendeta. "Mulia sekali perbuatan ayah itu, bukan?" Sang pendeta mengangguk setuju. Kemudian, ayah yang kedua, karena cintanya yang juga tak kalah besar, tidak membiarkan dirinya disengat. Dari kejauhan, ia mengambil sebuah batu, lalu melemparkannya dengan sangat akurat hingga kalajengking itu mati seketika tanpa perlu merasakan sakit sedikit pun. Anaknya pun selamat. Abu Nawas kini menatap imam besar. Tindakan ayah kedua juga menunjukkan cinta yang luar biasa, bukan? Ia melindungi anaknya dengan kekuatannya. Sang imam pun mengangguk, memahami arah perumpamaan itu. Suasana yang tadinya panas kini menjadi hening, penuh perenungan. "Wahai Tuan Pendeta dan Tuan Imam, kalian berdua sama-sama meyakini Tuhan Maha Pengasih. Hanya saja kalian menggambarkan cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang berbeda. Yang satu menggambarkannya seperti ayah pertama, yang lain seperti ayah kedua. Apakah perbedaan cara ini membuat salah satu dari mereka bukan seorang ayah yang penuh cinta?" Baik sang pendeta maupun imam besar terdiam. Mereka saling berpandangan, kali ini bukan dengan tatapan permusuhan, melainkan dengan pemahaman yang baru. Argumen teologis yang rumit dan panas selama berjam-jam seakan luluh oleh sebuah cerita sederhana tentang dua orang ayah dan seekor kalajengking. Baginda Harun al-Rasyid tersenyum lega, kagum dengan cara Abu Nawas meredakan ketegangan. Debat yang tadinya panas dan berpotensi memecah belah, kini berakhir dengan tawa kecil dan anggukan kepala dari kedua belah pihak. Mereka mungkin tidak akan pernah setuju pada semua hal, tetapi berkat Abu Nawas, mereka diingatkan bahwa di balik perbedaan ada titik temu yang seringkali dilupakan, yaitu keyakinan akan kasih Tuhan. Kisah selanjutnya. Pagi itu, langit Baghdad tampak cerah. Tetapi suasana di istana Raja Harun ar-Rasyid justru dipenuhi ketegangan. Seorang pendeta ternama dari negeri jauh datang untuk menantang para cendekiawan Baghdad. Pendeta ini terkenal karena kefasihan dan kepiawaiannya dalam berdebat, hingga banyak ulama di berbagai negeri dibuat tak berdaya olehnya. Kini, dengan penuh keangkuhan, ia duduk di hadapan raja, menunggu siapa yang berani melawannya. Raja Harun ar-Rasyid mulai gelisah, tak seorang pun penasihat berani maju. Dalam kegundahannya, sang raja teringat pada satu nama yang selalu mampu keluar dari kesulitan, Abu Nawas. Maka pengawal segera diutus menjemputnya. Saat didatangi, Abu Nawas tengah sibuk memberi makan ayam-ayamnya. Ia kaget melihat pengawal istana, namun tanpa banyak tanya, ia segera berangkat. Setibanya di istana, raja menjelaskan tantangan sang pendeta. Dengan senyum tipis, Abu Nawas menyanggupi untuk menjawabnya. Debat dimulai. Sang pendeta menatapnya merendahkan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku punya 3 pertanyaan. Pertama, di mana pusat bumi? Kedua, berapa jumlah bintang di langit? Ketiga, apa yang Tuhan lakukan saat ini?" Suasana istana hening.
Semua menunggu, sementara raja terlihat khawatir, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Untuk pertanyaan pertama, ia menjawab, "Pusat bumi ada tepat di bawah telapak kaki kanan keledai saya. Bila Tuan ragu, silakan ukur sendiri." Pendeta keheranan, "Bagaimana mungkin aku bisa mengukurnya?" Dengan cerdik Abu Nawas menimpali, "Jika Tuan tak bisa membuktikan saya salah, berarti jawaban saya benar." Sontak, istana meledak dengan tawa, sementara wajah pendeta memerah. Lanjut ke pertanyaan kedua, Abu Nawas berkata, "Jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di kepala keledai saya." Pendeta protes, "Mana mungkin engkau menghitungnya?" Dengan santai Abu Nawas berkata, "Kalau tidak percaya, silakan hitung rambut keledai ini. Jika berbeda jumlahnya, saya rela dihukum." Pendeta semakin tersudut, karena mustahil baginya menghitung hal itu. Akhirnya, dengan nada meninggi sang pendeta mengajukan pertanyaan terakhir. "Baiklah, katakan, apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang?" Abu Nawas menatap tenang dan berkata, "Sekarang, Tuhan sedang mencabut kedudukan seorang pendeta yang sombong, lalu menggantikannya dengan seorang muslim yang rendah hati." Jawaban itu menghantam hati sang pendeta. Ia terdiam, wajahnya berubah, dan matanya berkaca-kaca. Kesombongannya runtuh, digantikan oleh penyesalan. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Suasana istana yang tadinya mencekam berubah haru. Raja Harun ar-Rasyid berdiri, memeluk Abu Nawas dengan penuh kebanggaan. "Sekali lagi engkau mengangkat martabat Baghdad, wahai Abu Nawas. Kecerdasanmu bukan hanya kemenangan, tetapi juga membawa hidayah." Sejak hari itu sang pendeta memeluk Islam dan menjadi murid Abu Nawas. Kisahnya pun tersebar ke seluruh negeri, menjadi bukti bahwa kebijaksanaan yang dikemas dengan kelucuan mampu meluluhkan hati yang paling keras. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, terjadi kehebohan di Baghdad. 3 tokoh terkenal diundang ke majelis debat terbuka oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Mereka adalah Abu Nawas, sang pujangga nyelenah nan cerdas, Wali Paidi, wali nyentrik dari desa, dikenal suka ngomong ngawur tapi sering bener, dan Wali Pemabuk, seorang wali yang selalu terlihat mabuk, tapi katanya mulutnya tak pernah bohong dan bisa melihat dunia gaib sambil oleng. Tema debatnya cukup berat. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Pendahuluan oleh Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan jubah kebesaran pinjaman dari penjaga masjid. Ia berkata, "Saya tidak mau mengaku paling dekat dengan Tuhan. Saya bahkan sering merasa Tuhan lebih dekat dengan kambing saya yang tidak pernah bohong." Orang-orang tertawa. Para ulama mengangguk setuju. Giliran Wali Paidi. Wali Paidi maju pakai sarung, baju batik, dan sendal jepit. Ia membawa sebatang singkong rebus, lalu berkata sambil makan, "Dekat sama Tuhan itu gampang. Tinggal diam, mikir, lalu tidur. Pas bangun, kita tinggal bilang, 'Tuhan, aku udah datang.' Beres." Abu Nawas tertawa. "Kalau begitu, tukang tidur di warung juga calon Wali Paidi." Wali Paidi balas, "Yang penting bukan tidurnya, tapi bangunnya. Kamu kalau bangun masih ngeluh, berarti belum kenal Tuhan." Orang-orang tepuk tangan. Kini giliran Wali Pemabuk. Dengan jalan oleng dan bau arak samar-samar, ia naik panggung sambil membawa botol. "Berisi air jam-jam," katanya. Ia berkata, "Aku ini mabuk karena dunia terlalu sadar. Kalian sadar terus tapi malah lupa siapa yang bikin kalian sadar." Semua diam, bahkan Abu Nawas bengong. "Aku minum bukan untuk lari dari Tuhan. Aku minum karena aku tahu semua selain Tuhan itu semu. Mabuk itu simbol bahwa aku menolak sadar pada dunia yang fana." Abu Nawas mendekat sambil berkata, "Kalau begitu, kenapa Tuhan melarang mabuk?" Wali Pemabuk menjawab sambil tersenyum miring,
Karena tidak semua orang siap mabuk untuk Tuhan. Yang dilarang itu mabuk lupa Tuhan, bukan mabuk karena terlalu inyak Tuhan sampai tak bisa bicara dengan manusia. Wali Paidi nyeletuk, "Aku sih mabuk kalau nggak sarapan, sama-sama goyang." Semua orang tertawa. Tapi Khalifah mulai bingung. Ia pun bertanya, "Jadi siapa yang paling dekat dengan Allah?" Abu Nawas menjawab dengan datar, "Yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang tidak sibuk mengaku-ngaku dekat." Wali Paidi mengangguk sambil menggigit singkong. Wali pemabuk menjawab sambil rebahan, "Yang paling dekat itu yang tak merasa dekat tapi Allah sendiri yang mendekat." Akhirnya ketiganya duduk bersama di tikar, makan kurma, dan tertawa seperti sahabat lama. Khalifah geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Majelis ini paling aneh, tapi paling jujur. Malam itu semua orang pulang dengan dada ringan, dan seorang anak kecil yang menonton berkata, "Ayah, aku ingin jadi seperti Abu Nawas." Sang ayah menjawab, "Jangan, nak. Satu Abu Nawas cukup. Kau harus jadi dirimu sendiri, tapi tetap punya akal selucu dia." Kisah selanjutnya. Di sebuah siang yang terik, Baghdad digemparkan oleh kabar kedatangan seorang pendeta besar dari Romawi. Orang ini terkenal pintar berdebat, mulutnya tajam, dan katanya tak pernah kalah di hadapan raja maupun ulama. Begitu sampai di istana, ia langsung berkata lantang di hadapan Raja Harun al-Rashid, "Pendeta, wahai Raja Baghdad, aku datang dari negeri jauh hanya untuk satu hal, menguji orang yang kau sebut paling cerdas. Katanya ada seseorang bernama Abu Nawas. Aku ingin mengalahkannya di depanmu." Raja mengelus jenggotnya, tersenyum nakal. "Baiklah, kau akan berhadapan dengan Abu Nawas. Tapi ingat, jangan sampai kau yang pulang dengan malu." Para menteri berbisik-bisik sambil tertawa kecil. "Kasihan Abu Nawas, lawannya kali ini pendeta hebat, bisa-bisa dia habis dihajar logika." Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai. Pakaian sederhananya kontras dengan jubah mewah sang pendeta. Pendeta menyeringai, "Kaukah Abu Nawas? Katanya kau paling pintar di Baghdad. Aku datang membawa 1000 pertanyaan untuk menguji kepalamu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hahaha, 1000 pertanyaan. Wah, banyak sekali. Tapi izinkan aku menjawab semuanya dengan satu kalimat saja." Seisi ruangan terkejut, pendeta menatap tajam. "Apa maksudmu satu kalimat?" Abu Nawas, "Karena jawabannya benar tidak butuh banyak kata. Justru kata berlebihan hanya menambah kebingungan." Raja langsung ngakak, menepuk kursi singgasananya. Ini baru Abu Nawas. Pendeta mulai menyerang. "Kalau Tuhanmu Maha Kuasa, mengapa dia tidak turun ke bumi menunjukkan wajahnya? Bukankah manusia ingin melihatnya?" Abu Nawas menghela napas, lalu menunjuk ke langit. "Coba lihat matahari siang ini. Kau bisa merasakan hangatnya, kau butuh cahayanya. Tapi, bisakah kau menatapnya lama-lama?" Pendeta terdiam. Orang-orang di istana tertawa sambil bertepuk tangan. Menteri, "Weh, baru pertanyaan pertama sudah kena mental." Pendeta tak mau kalah. "Kalau Tuhanmu tidak berawal dan tidak berakhir, tunjukkan bukti logisnya." Abu Nawas tersenyum nakal. "Hitunglah awal angka. Ada angka berapa sebelum angka 1? Pendeta mengernyit. Bibirnya bergetar tapi tak ada jawaban keluar. Raja tertawa lagi sambil berseru, "Hati-hati wahai pendeta, kalau terus begini kau bisa kehabisan napas sebelum Abu Nawas kehabisan kata." Pendeta mulai frustasi, tapi masih mencoba sekali lagi. Pendeta suara meninggi, "Kalau benar Tuhanmu Maha Hidup, mengapa dia tidak mati? Semua yang hidup pasti mati." Abu Nawas terdiam sejenak. Semua orang menahan napas menunggu jawaban. Lalu ia tersenyum lebar dan menjawab dengan satu kalimat, "Kalau Tuhan ikut mati, siapa yang akan menghidupkan kematianmu?" Seisi istana mendadak hening. Pendeta pucat pasi, tangannya gemetar, salib emas yang ia genggam jatuh ke lantai. Pendeta lirih, "Engkau benar, aku tidak bisa menjawab itu." Para menteri tertawa, ulama mengangguk, dan Raja Harun al-Rashid langsung menepuk bahu Abu Nawas.
Lihatlah wahai pendeta, kau datang membawa 1000 pertanyaan, tapi Abu Nawas membungkam semuanya dengan satu kalimat saja. Sejak hari itu, kisah ini tersebar di Baghdad. Nama Abu Nawas makin harum. Bukan hanya sebagai penyair jenaka, tetapi juga ahli logika yang bisa meruntuhkan kesombongan dengan kata sederhana. Pendeta itu pulang ke negerinya dengan wajah tertunduk, sambil bergumam dalam hati, orang Baghdad ini benar-benar luar biasa. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Qur'ani Channel, menyentuh hati lewat cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.